Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alamsyah, peserta Diklat Angkatan 12 Putslat Bank Kadi Odelan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mereview pelatihan yang dibawakan oleh Ibu Veronica Hananeh Baho atau akrab dipanggil Ibu Hana. Materi yang dibawakan oleh Ibu Hana ini komitmen mutu. Komitmen mutu teman-teman itu berbicara tentang efisiensi, efektivitas, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan konsekuensinya, serta fleksibel dalam perubahan. Nilai-nilai dasar komitmen mutu meliputi efektivitas layanan, yakni menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Efektivitas layanan meliputi menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Kemudian efisiensi layanan menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga atau energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Selanjutnya, inovasi layanan, yakni menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Dan yang terakhir, mutu layanan menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat customer atau pengguna jasa merasa puas dengan kinerja kita. Komitmen mutu itu sendiri tidak bakalan lepas dari bagaimana kita berpikir kreatif. Adapun siklus tahapan berpikir kreatif, yang pertama itu karena adanya ketidakpuasan, ingin-tahuan, kejenuhan, kebutuhan, ataupun keinginan yang lebih dalam melihat sesuatu. Selanjutnya merenung, berimajinasi, berpikir. Selanjutnya lagi mencari data, informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog atau berdiskusi, dan yang terakhir brainstorming. Selanjutnya menganalisis, membuat rancangan sosialisasi di lingkungan terbatas. Selanjutnya lahirnya karya kreatif sebagai sebuah inovasi yang tadinya kita mulai dari tahapan awal. Dan selanjutnya dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh orang banyak ataupun publik. Pada mata pelatihan ini, kita dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi tentang peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahapan-tahapan yang kami lakukan ketika melakukan diskusi, yang pertama itu melakukan identifikasi isu, yang kedua pemilihan isu dengan menggunakan salah satu tools seperti Fishbone ataupun Poll Tree Analyze, dan yang terakhir itu USG. Yang ketiga, menyusun kegiatan untuk penyelesaian isu. Yang keempat, identifikasi nilai komitmen mutu pada setiap kegiatan. Yang kelima, menyusun bahan presentasi kelompok dan dikirim kemudian didiskusikan di forum besar. Pada sesi diskusi tersebut, kita diarahkan untuk mengangkat sebuah isu yang sangat hangat tentang mahasiswa yang bunuh diri akibat mengerjakan skripsi yang tidak kelar-kelar walaupun itu sudah mencapai 14 semester, di mana korban mengalami stres akibat mengalami penolakan skripsi secara berulang-ulang sehingga mengambil keputusan untuk gantung diri. Persoalan utama adalah karena anak tersebut tidak siap mental dan mengalami stres ketika skripsinya ditolak. Ditambah lagi posisi semesternya sudah berada di ambang batas, yakni 14 semester. Solusi yang dapat kami berikan dari kelompok kami setelah melakukan diskusi dan brainstorming, yang pertama itu perlu selalu melakukan kegiatan positif yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, perlu diberikan pelatihan manajemen stres kepada mahasiswa. Ini buat case-case khusus yang mungkin studinya sudah di atas 5 tahun. Dan yang terakhir, perlu adanya perbaikan atau evaluasi birokrasi terkait mahasiswa yang bermasalah, terutama yang bermasalah dengan skripsi yang berlarut-larut.
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk peningkatan mutu yang dapat ditingkatkan dari sisi perguruan tinggi, yang pertama itu menyesuaikan standar mutu tugas akhir mengikuti perkembangan zaman dengan kegiatan penyuluhan tugas akhir. Langkah yang kedua, meningkatkan standar layanan bantuan psikologi untuk mahasiswa dengan masalah tertentu melalui bimbingan konseling. Langkah yang ketiga, menyesuaikan standar mutu dengan mempertimbangkan masukan dari mahasiswa. Dalam hal ini, bentuk kegiatannya seperti dialog akademik. Pada kesimpulannya, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan yang bermutu. Kesimpulan selanjutnya, setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif atau inisiatif, berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat demi kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi era globalisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.